Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rizky Lubis. Saya adalah salah satu peserta sekolah paralegal angkatan pertama tahun 2024. Di sini saya sedikit banyaknya akan menjelaskan tentang tahapan persidangan permohonan PKPU dan kepelitan di Pengadilan Niaga dari hasil pertemuan 5 kemarin. Nah, untuk PKPU sendiri, itu pihak yang dapat mengajukan permohonan itu mengacu pada pasal 223 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kepelitan. Ada dua pihak, ada dua macam yang dapat, ada dua cara maksud saya yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Yang pertama adalah debitor itu sendiri yang memiliki lebih dari satu kreditor dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang kepada kreditor. Lalu kemudian yang kedua itu ada bisa saja yang mengajukan permohonan ke PKPU itu adalah kreditor itu, baik kreditor konkuren, kreditor separatis ataupun kreditor preferen, untuk mengajukan PKPU terhadap kreditor yang dipekerjakan tidak dapat melanjutkan pembayaran. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dan harus ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan advokat yang mempunyai izin praktik. Jadi pada dasarnya untuk permohonan PKPU ini harus diketahui gitu. Jadinya gitu ya, harus diketahui oleh debitor. Dengan adanya tanda tangan untuk diajukan ke Pengadilan Niaga. Nah, dalam permohonannya PKPU itu, dalam permohonannya itu debitor tuh harus melampirkan daftar uraian mengenai harta dan piutangnya, lalu kemudian surat-surat bukti, dan yang terakhir tuh jika ada itu rencana perdamaian atau proposal perdamaian yang akan ditawarkan kepada kreditor. Nah, untuk tahap proses PKPU sendiri itu ada dua tahap. Ada dua cara. Yang pertama itu tahapan penyelesaian PKPU sementara, dan yang kedua itu ada tahapan penetapan PKPU tetap. Nah, untuk penetapan PKPU sementara itu dilaksanakan saat debitor yang memenuhi syarat-syarat administratif mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Lalu yang kedua, Pengadilan Niaga akan segera mengabulkan PKPU sementara tersebut paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Lalu kemudian yang ketiga, putusan Pengadilan Niaga PKPU sementara itu hanya berlaku maksimal 40 hari. Sedangkan dalam tahapan proses PKPU tetap, untuk proses PKPU tetap ini ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk memutuskan apakah debitor dapat diberi PKPU tetap atau tidaknya, dengan cara memberi kesempatan kepada debitor, para debitor serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian. Nah, dimulai dengan pemanggilan debitor dan kredit. Jadi tahapannya itu dimulai dengan pemanggilan debitor dan kreditor melalui pengurus pengadilan untuk melaksanakan sidang. Lalu selanjutnya itu sidang diselenggarakan tuh paling lambat pada hari ke-45 sejak ditetapkan sejak diputuskannya putusan PKPU sementara. Jadi begitulah gambarannya. Demikian saja sedikit banyaknya pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.